Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Pilpres semakin dekat. Orang mulai kelihatan berpihak kemana, mengikuti komando siapa. Mulai terang-terangan. Tapi ada yang unik, ada yang lucu. Kita tahu sama-sama geng Rizik Syihab, dulu ada Bahar Smith yang ngomong di channel Rapi Halun ketika podcast. Dia mengatakan, pokoknya saya nggak mau terlibat di Pilpres 2024 karena sudah sangat kecewa terhadap yang didukungnya, Prabowo Subianto. Ketika kalah, lalu memutuskan menjadi menteri Jokowi. Kesannya sangat kecewa dan tidak akan ikut lagi terlibat di dalam pertengkaran politik, Pilpres, segala macam. Ternyata saya dulu curiga, wah ini cuma gimmick aja, nggak mungkin, mereka pasti akan terlibat di dalam kancah perpolitikan, mereka pasti mengambil sikap, mereka pasti mengeluarkan istimewa ulama, mereka pasti kemudian mengkampanyekan ikut satu komando. Saya punya pikiran itu. Ternyata iya. Sekarang mereka mulai terang-terangan. Kemarin Hanif Alatas, dia berceramah di atas mimbar, ikut arahan IBHRS untuk 2024. Lalu kemudian ada masyarakat sekelumpulan orang yang kemudian mendeklarasikan ikut komando. Enggak, lucu aja. Kemarin-kemarin mengatakan bahwa tidak akan terlibat dalam kancah perpolitikan yang saya tidak percaya, ya. Dan sekarang menunjukkan, dan kita tahu arah dukungannya kemana, dan kita tahu juga strategi yang akan mereka pakai untuk memenangkan calon yang dia pilih itu seperti apa. Kita tahu, kita sangat paham, kita sangat berpengalaman berhadap-hadapan dengan mereka. Hati-hati, pasar mereka umat Islam. Maksudnya gini, nggak apa-apa, silahkan milih, itu hak, ya, sebagai kita masyarakat Indonesia menentukan pilihan. Cuma kalau dengan cara-cara yang akan memecah belah masyarakat, membuat fatwa-fatwa ngawur, ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita hitung, yang harus kita waspadai. Karena sekali lagi, itu memang strategi mereka yang tidak akan berubah, pasti seperti itu. Sebelumnya kita lihat dulu nih, ada beberapa yang mulai kemudian deklarasi menunjukkan kekuatan IBHRS. Cie dulu dong, cie. Udah mulai bangkit. Karena saya terbaru lihat tuh, dia menanggapi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan gayanya seperti dulu, mulai keluar cie. Oke, dengarkan dulu. Besok saya tayangkan. Kami 2024 satu komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Salim Yanatus Sibian warga Bandar Lampung menyatakan Sami'na wa Atona. Satu komando 2024. Takbir! Masyarakat Kampung Stoplok bersama IBHRS menyatakan satu komando. Takbir! Oke. Keren nggak? Agitasi massa menunjukkan kepada calon-calon presiden atau bakal calon presiden bahwa ada satu kekuatan di Petamburan yang bisa membariskan massa. Harus sowan ke sana, bos, kalau ingin suara. Dan kita akan mencatatnya. Saya pribadi akan mencatatnya. Bila ada calon atau bakal calon presiden yang ke sana mengemis dukungan segala macam. Kenapa? Tahulah bagaimana strategi mereka menggunakan agama ini demi tujuan politik mereka. Kasihan masyarakat di bawah.
persoalan politik ini menjadi dikemasnya seolah persoalan akidah. Dan ini berbahaya, dan ini memecah belah. Dan ini yang membuat satu keluarga bisa cerai gara-gara beda pilihan presiden. Ini berbahaya. Politik 2014 dan 2019 berpotensi bangkit lagi di 2024. Satu kali lagi, ketika persoalan politik dianggap seolah-olah persoalan akidah, ini berbahaya. Pilkada DKI sudah menganggap persoalan politik itu adalah persoalan akidah. Padahal isu politik itu kepentingan politik, tapi dikemas seolah-olah ini persoalan akidah. Maka isu yang ditampilkan apa? Masjid ini tidak menerima pendukung penista agama karena munafik. Label-label, stempel-stempel, cap-cap agama ditempelkan di jidat orang yang tidak sama pilihan politiknya. Bahaya enggak? Bahaya. Bahaya. Bahaya, saudara. Bahaya. Makanya saya sangat respect salah satunya kepada Presiden Jokowi yang mewanti-wanti. Hati-hati dengan politik identitas, politisasi agama. Kenapa? Karena ini yang akan membuat bertengkar serius di akar rumput. Kalau kemudian isu-isu politik memakai alat isu agama. Kepada Jokowi dulu apa? Mereka paksakan membuat isu seolah-olah Jokowi PKI, anti-Islam. Dan sampai sekarang dirawat isu itu. Tetap dituduhkan kepada Jokowi, meskipun Jokowi udah pernah masuk Ka'bah. Gila nggak kira-kira betapa pede mereka membuat isu untuk kemudian disebarkan kepada pengikutnya. Dan nempel. Dan diikuti fatwanya. Ini luar biasa kerja doktrin. Karena memang, nih, ini sambil sarungan santai ya, kita mah curhat aja lah ya. Di benak saya, politik menggunakan agama, politisasi sara, suku segala macam, itu sangat mengurangi kos politik. Karena pemilih itu cukup dijejali dengan ayat, dengan istimewa ulama untuk kemudian memilih calon presiden, memilih presiden, berkampanye. Padahal tujuannya apa? Itu mengurangi kos politik tuh. Makanya para politisi ini merawat orang-orang seperti Rizik Syihab itu dirawat. Kenapa? Karena mereka punya basis massa. Ya cukup ngasih ke imam besarnya kan selesai. Para pendukungnya. Kos politik berkurang dong. Iya dong. Kiai Said Akil Siraj mengungkapkan ketika 212 itu habis berapa miliar, puluhan miliar. Yang katanya kebangkitan Islam. Ternyata puluhan miliar, saudara. Masih baru tuh beliau mengungkapkan ucapan itu. Artinya apa? Ini yang dapat duit siapa? Kan yang dapat duit siapa? Kan para dedengkot-dedengkotnya. Para pengikut di bawahnya cukup dijejali dengan, ini kita harus membela agama nih. Ini penista agama harus kita robohkan nih, hancurkan, jangan sampai memimpin nih. Kan cukup kayak gitu. Murah gak? Murah. Pemimpinnya. Begitu, kita harus mulai peka dan sadar terhadap situasi seperti ini. Makanya sekali lagi, jangan sampai politik itu dibawa hati, sampai tenggorokan aja. Toh kalaupun pilihan kita jadi presiden,
saya milih Jokowi, tetap ikhtiar hidup itu oleh sendiri, ya. Nggak lalu menjadi kaya raya, enggak bos. Jadi jangan terlalu seolah-olah apa, jangan. Saya mengingatkan, kasihan, karena jangan sampai terulang lagi ada keluarga yang cerai, suami istri cerai gara-gara beda pilihan presiden. Ini ketika isu yang dibuatnya adalah isu akidah. Bahaya nggak? Bahaya. Sekali lagi, yang pecah itu di akar rumput, yang ribut itu di bawah. Mereka mau yang membuat isu kan enak-enak. Makanya saya pesan, jangan sampai kita mau menjadi kuda tunggangan mereka. Ya, kalau kita mau ada kemudian pilihan politik, yang milih aja. Jangan ikut-ikutan. Jangan menjadi ribut gara-gara beda pilihan. Mau milih Anies, tinggal milih. Jangan jadi kemudian ribut gara-gara orang lain pilih. Membuat fatwa haram, sesat. Jangan, ini bukan persoalan akidah, saudara. Bukan persoalan akidah. Ya, pesan saya itu pakai akal sehat. Karena bakal banyak fatwa-fatwa yang tidak sehat, yang menggerus kesehatan akal kita nanti. Kita lihat aja nanti. Dan kita sebagai manusia, insan yang diberikan akal sehat oleh Allah, kita harus fungsikan itu semaksimal mungkin. Jangan sampai kita hanya menjadi korban. Ada banyak teman saya yang kemudian menjadi sadar. Ya, banyak yang tadinya ribut, nyerang ini itu. Sadar pada akhirnya, ini politik. Ini politik. Begitu ya. Cerdas, cerdas, cerdas. Mulai satu komando kan. Kalau saya sih jujur nggak mau dikomandoi oleh siapapun. Merdeka. Mau milih ya milih aja. Kalau kalah pilihan kita ya nggak apa-apa. Gitu. Simple, sederhana. Ditanggapi dengan riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.